sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks cerpen, di mana kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dulu dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiki. Silakan. Selesai. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun karya sastra pada cerpen. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pengertian cerpen, fungsi, tujuan, dan struktur yang terdapat dalam cerpen, sekarang kita beralih ke unsur-unsur pembangun karya sastra pada cerpen. Ibu di sini sudah menyediakan mind mapping tentang unsur-unsur pembangun karya sastra. Di sini ada tema, alur atau plot, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh dan penokohan. Ini merupakan unsur intrinsik. Dan ini adalah unsur ekstrinsik, latar belakang kehidupan pengarang, latar belakang masyarakat, nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti Ibu akan membagikan contoh teks cerpen. Nih. Kalian baca contoh teks cerpen yang udah Ibu berikan tentang rajin belajar. Setelah kalian baca, nanti Ibu akan tanyakan mengenai pengertian dan nanti kita akan buktikan bersama-sama pada teks cerpen ini. Silakan dibaca dulu. Kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang di antara unsur intrinsik ini, menurut kalian apakah ada yang tahu pengertiannya? Nanti Ibu akan tunjuk ya satu-satu. Di antara ini kalian bisa memilih ingin menjawab pengertian dari yang mana. Coba Firman, kamu mau menjawab pengertian yang mana? Tema. Oh, tema. Apa itu tema? Ide atau gagasan dasar cerita. Oh ya, betul. Tema itu adalah ide atau gagasan di dalam cerita. Nah, contoh kalau menurut kalian dari cerpen tersebut temanya apa? Dari cerpen ini. Kan ini tentang rajin belajar. Berarti ini tentang apa? Hah? Gak tahu. Ini contohnya tema dari cerpen ini adalah tema anak sekolah. Ini tentang sekolah. Nah, yang sekarang Kiki, apa yang ingin dijawab? Alur atau Oh, alur. Silakan. Apa pengertiannya? jalan cerita. Oh iya.
Alur atau plot ini adalah berisi urutan jalannya cerita. Nah, alur ini biasanya ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran, yaitu alur maju mundur. Alur maju itu biasanya jalan ceritanya itu fokus ke depan dan tidak mengulang masa lalu. Sedangkan kalau alur mundur itu dalam cerita itu ada pengulangan dari masa lalu yang diceritakan. Nah, dalam cerita ini alurnya adalah alur maju. Nah, alur maju ini dalam rajin belajar menceritakan ke depannya, tidak ada yang menceritakan masa lalu. Nah, sekarang Rosi mau menjawab yang apa? Amanat. Oh, amanat. Apa amanat? Pesan yang ingin disampaikan. Nah, betul. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, apa pesan dari cerpen Rajin Belajar ini menurut kalian? Ada yang tahu? Nah, dari judulnya aja ini udah ketahuan, rajin belajar. Kita sebagai siswa, kita harus rajin belajar dan bisa memanajemen waktu, mana kita waktu untuk bermain, untuk belajar. Tidak setiap hari itu kita bermain terus. Nah, begitu. Nah, yang ketiga, latar. Nah, latar ini merupakan tempat dan atau suasana. Tempat atau suasana yang terdapat dalam cerita. Misalnya dalam cerpen ini tempatnya sekolah. Ada cerita yang dimana itu mengkisahkan tentang sekolah dan suasananya cerah hening seperti hari Senin yang sangat cerah. Nah, ini merupakan suasana. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan oleh penulis. Pada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana dalam cerpen ini pengarang menjadi orang yang serba tahu, ditandai dengan adanya nama tokoh, biasanya juga ditandai dengan kata ia, dia, merupakan sudut pandang ketiga. Nah, yang gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan ciri khas dari penyampaian bahasa yang digunakan oleh pengarang. Nah, dalam cerpen ini ciri bahasa, gaya bahasa yang ditulis oleh pengarang masih biasa dan tidak ada hiperbola, personifikasi seperti itu. Nah, yang terakhir dari unsur intrinsik adalah tokoh. Tokoh di sini adalah pelaku. Sedangkan penokohan adalah sifat dari pelaku. Dalam teks cerpen ini terdapat 3 tokoh, yaitu Dinda, Indah, dan Nuryati. Penokohannya, sifat dari tokoh tersebut
tersebut, Dinda suka bermain dan Indah suka bermain, sedangkan Nuryati rajin belajar. Nah, sekarang unsur ekstrinsik. Ini merupakan latar belakang kehidupan pengarang. Latar belakang kehidupan pengarang, misalnya apakah pengarang itu kehidupan sosialnya, lingkungannya dekat dengan apa, seperti itu. Nanti latar belakang kehidupan pengarang ini biasanya akan mempengaruhi pada cerpennya. Misalnya seorang anak pesantren, kebanyakan cerpennya itu nanti melatar belakangi cerpen yang akan dibuat. Kemudian latar belakang masyarakat, biasanya masyarakatnya seperti apa. Nanti kita itu sebagai pengarang akan melatar belakangi kita membuat cerpen yang seperti kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemudian nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dalam cerpen ini misalnya ada nilai moral, nilai agama, nilai religi, ataupun nilai budaya, seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari unsur-unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen tersebut? Tidak. Baik, untuk materi unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut pada pertemuan hari ini sudah cukup. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran secara daring dan kalian diminta untuk mencari sebuah cerpen di internet atau di mana saja. Nanti kalian tentukan tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh penokohan, dan latar belakang kehidupan pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terkandung. Nanti dikumpulkan lewat grup WA. Untuk informasi selanjutnya nanti akan Ibu kabarkan lagi. Nah, semoga dari cerpen yang sudah kalian baca tadi tentang rajin belajar, kalian juga bisa mengambil amanat yang terdapat dalam cerpen itu agar semakin rajin belajar dan tidak bermain terus. Sekian dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.